Nah, Paulus ini mengatakan di sini dia itu adalah yang sulung, yang dibangkitkan daripada yang telah meninggal. Maka dari itu kebangkitan Yesus itu spesial, bukan seperti Lazarus. Karena Lazarus bangkit dan mati lagi, tapi Yesus bangkit dan tidak mati lagi gitu. Apakah kebangkitan yang kita alami akan seperti Yesus begitu? Selain Saduki, ada juga orang-orang yang menyangkal kebangkitan dengan cara menyebarkan kebohongan. Yang berkata menarik. kalau Yesus itu nggak bangkit, tapi murid-muridnya mencuri tubuhnya gitu kan. Ada yang berdebat sih akhir-akhir ini sembuh Yesus Ya, karena ada juga yang bilang pakai begitu. rempah-rempah. Tapi menurut aku memang lebih mudah untuk orang itu percaya akan kebohongan daripada mereka mengakui kalau mereka memang membunuh Mesias yang Allah janjikan. Ya betul. Menurut kamu kenapa sih pas Yesus itu menunjukkan dibangkitkan dan dia kan mengenakan mungkin tubuh kemuliaan ya. Kenapa banyak gitu yang nggak kenal gitu? Itu yang menjadi suka diserang loh sama orang-orang gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal lanjut lagi di 30 menit belajar Alkitab. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, gimana nih? Kamu siap mempelajari tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Siap dong. Ya, sekarang kita di podcast ini akan membahas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dan bagaimana pentingnya ya. Dan juga kita mau mengenal mengenai janji Allah mengenai tubuh kebangkitan. Nah, menurut aku ini sangat penting karena mungkin banyak teman-teman yang Kristen juga mungkin tidak mengenal hal ini gitu ya. Kalau ditanya misalnya, setelah kita mati nanti ke surga kita akan gimana? Kebanyakan bakal bilang, kita akan jadi roh gitu ya. Nah, itu harus kita bahas dan mengenal janji Allah mengenai tubuh kebangkitan. Ya. Nah, kita bahas lagi nih dari Roma 11 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, kalau teman-teman mengikuti podcast kita sedang membahas mengenai perjanjian baru ya. Dan kemarin kita membahas mengenai penyaliban Yesus Kristus yang menjadi penebusan atas dosa kita. Nah, kalau misalnya teman-teman banyak yang berdebat di sini dan di sana, kematian Yesus itu di kayu salib itu tidak dapat disangkal oleh fakta sejarah. Nah, biasanya yang disangkal oleh orang-orang yang tidak percaya itu adalah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak mempercayai mengenai kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Karena masa sih orang mati bangkit gitu kan. Padahal ini sebenarnya adalah salah satu doktrin yang sangat penting di kekristenan. Ya. Bahkan nanti kalau kita melihat ya, kalau Paulus berkata kalau Yesus tidak bangkit itu iman kita itu sia-sia, saudara-saudara. Betul. Kamu siap? Siap. Oke, kita melihat ya di 1 Korintus 15, di sini dikatakan mengapa kebangkitan Yesus itu sangat penting. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, sebelumnya aku mau ngomong aja ya, karena kalau teman-teman ingat di zaman Yesus sendiri itu tuh ada orang-orang yang menyangkal mengenai kebangkitan. Kalau kamu ingat, orang-orang itu bernama Saduki. Orang Saduki, dan mereka tidak percaya akan ada kebangkitan di masa depan. Nah, mungkin orang-orang yang seperti ini juga yang mengecohkan atau menyesatkan ya orang-orang di Korintus berkata kalau tidak ada kebangkitan. Ya. Maka dari itu Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan dari orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, dilanjutkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, Paulus di sini berargumen kalau misalnya Yesus tidak mati, kepercayaan kita atau iman kita itu sia-sia. Ya. Nah, nanti kita akan melihat mengapa sia-sia, karena melalui kebangkitan Yesus itu ada janji Allah yang dijanjikan kepada kita orang yang percaya. Nah, kalau tidak ada itu, iman kita akan sia-sia, saudara-saudara, dikatakan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, ini karena inilah makanya sia-sia ya kalau kita percaya dan tidak ada kebangkitan. Terus Paulus melanjutkan, Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. nah, jadi ada pengharapan saudara-saudara dari kebangkitan Yesus Kristus itu. Nah, Paulus ini mengatakan di sini, dia itu adalah yang sulung, yang dibangkitkan daripada yang telah meninggal. Maka dari itu kebangkitan Yesus itu spesial, bukan seperti Lazarus. Karena Lazarus bangkit dan mati lagi. Tapi Yesus bangkit dan tidak mati lagi gitu. Karena dia diberikan sesuatu yang awal-awal gitu ya. Sulung itu kan yang pertama kali ya. Ya. Jadi tubuh kebangkitan itu diberikan pertama kali kepada Yesus. Dan tubuh kebangkitan itu juga yang dijanjikan kepada kita. Maka dari itu kalau kita tidak mempercayai kebangkitan, iman kita itu akan sia-sia. Karena kita tidak ada pengharapan akan masa depan. Dan yang dijanjikan Allah melalui Yesus Kristus, kalau suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang sama seperti Yesus Kristus. Nah, jadi kita tidak akan menjadi roh saudara-saudara nanti di kekekalan, tapi masih ada tubuh gitu. Bedanya apa nih ya tubuh? Apakah kebangkitan yang kita alami akan seperti Yesus begitu? Ya, makanya ya nanti kita akan pelajari ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai di zaman Yesus itu juga waktu dulu selain Saduki ada juga orang-orang yang menyangkal kebangkitan dengan cara menyebarkan kebohongan. Yang berkata menarik. kalau Yesus itu nggak bangkit, tapi murid-muridnya mencuri tubuhnya gitu kan. Dan juga mungkin ada orang-orang yang sekarang akan berdebat mengenai hal tersebut. Ada yang berdebat sih akhir-akhir ini sembuh Yesus Ya, karena ada juga ya yang pakai begitu. rempah-rempah. Waduh, itu siapa ya namanya? Aduh. Ya, kita lihat aja ya, pada saat itu orang Farisi ini menyebarkan kebohongan kalau para murid ini mencuri tubuh Yesus. Kalau yang menyembuhkan dengan rempah-rempah itu dari planet Mana Mars yo? mungkin ya, planet Mars. Nah, makanya di Matius juga ditulis begini mengenai kebohongan itu. Matius menulis di Matius 28 ayat 12-13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, makanya di sini dikatakan Matius menulis ya, kalau pada zaman itu juga orang-orang menyangkal Yesus itu bangkit, mengatakan kalau murid-muridnya yang mencurinya ketika prajurit ini sedang tidur. Lalu dikatakan lagi, Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. nah ini sangat menarik. Nah ini orang Siapa Farisi ini ya, tapi? ahli-ahli Orang-orang Farisi ya, Farisi, oke. yang memang musuhnya Yesus, yang Oke. tidak mau yang mau menyangkal akan kebangkitan Yesus, karena mereka takut yang dikatakan Yesus sebelum dia mati itu akan terjadi gitu ya, dan Ya. benar-benar terjadi kan, dan mereka mau menyebarkan kebohongan ini supaya movementnya Yesus ini kalau melihat Yesus sebagai Mesias atau the Christ gitu ya, supaya stop gitu. Jadi mereka menyebarkan kebohongan ini. Dan menariknya di sini Matius menulis dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini gitu. Jadi ini kita bisa melihat Matius juga memang ditulis sangat early ya, kalau Ya. boleh dibilang mungkin sebelum 70 AD ya, karena pada saat itu kan Yerusalem dihancurkan. Menurut aku sih Matius juga ditulis itu sangat early, karena kita melihat dari sini saja kalau cerita kalau kebohongan ini disebarkan gitu. Nah makanya menurut kamu seberapa yakin sih kamu percaya kalau Yesus itu benar-benar bangkit? Sangat yakin dong. Kenapa? Coba alasannya apa saja? Karena menurut aku murid-muridnya yang tadinya itu mungkin rada-rada takut tapi tiba-tiba mereka memiliki keberanian. Ya. Terus juga saudara-saudara kandung Yesus yang tadinya bukan orang percaya, tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, mereka berubah juga. Ya. Itu sih. Nah ini beberapa poin ya buat teman-teman yang menurut aku juga adalah sesuatu yang kita bisa melihat di fakta sejarah kalau Yesus itu benar-benar bangkit. Karena menurut aku hampir mustahil murid Yesus itu mencuri jenazahnya Yesus.
Karena kan itu dijaga ya oleh pasukan Romawi dan Iya. pasukan dari ahli Taurat orang Farisi juga. Nah, terus apa alasannya juga gitu? Murid-murid Yesus mencuri mayat gitu kan, sama seperti Tomb Raider mungkin mereka itu mau mencuri jenazah. Apa alasannya gitu kan? Dan mereka juga kan sebelumnya juga waktu Yesus mau disalib aja takut gitu ya. Apalagi mau mencuri jenazahnya Yesus gitu. Dan juga mayatnya Yesus memang tidak pernah ditemukan. Iya dong, Ya. kalau misalnya orang Yahudi berkata murid-muridnya Yesus mencuri tubuh Yesus, seharusnya mereka tuh mencari gitu hampir di seluruh Yerusalem, di Iya, manakah betul. mayatnya gitu kan, baru Betul. ditunjukkan kepada rakyat kalau mayatnya inilah yang dicuri oleh murid-muridnya Yesus. Tapi Iya, itu kan betul. tidak pernah terjadi gitu. Makanya dari itu aku percaya kalau memang Yesus itu benar-benar bangkit dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Iya. Lalu juga pertobatan Yakobus ya, half brothernya Yesus. Ya itu teman-teman kalau melihat di podcast kita sebelumnya juga, dia itu tidak percaya ketika Yesus masih hidup. Lalu menjadi orang yang percaya ketika Yesus bangkit. Itu kan memerlukan sebuah event yang sangat Signifikan ya untuk bisa menjadi percaya. Dan juga Paulus yang tadinya menentang dengan kekristenan yang orang Farisi gitu kan. Lalu menjadi orang percaya karena dia benar-benar melihat Yesus yang sudah bangkit. Oh, benar. Dan juga murid-murid Yesus ya, yang dulunya seperti penakut-penakut, mereka menjadi tidak takut. Walaupun mereka dipukuli, dianiaya gitu kan oleh ahli-ahli Taurat supaya stop mengatakan kalau Yesus bangkit, tapi mereka tetap memberitakan kalau Yesus itu bangkit gitu. Iya. Kalau itu bukanlah kebenaran atau suatu kebohongan, atau memang mereka mencuri tubuh Yesus, kayaknya agak tidak mungkin ya mereka bisa bertahan dengan message seperti itu gitu. Dan juga ada 500 orang nggak sih yang Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka? Iya, 500 orang yang ditulis Paulus ya. Itu sulit sih untuk ditampik ya. Sangat sulit untuk berkata kalau Yesus itu tidak benar-benar bangkit gitu. Tapi mungkin orang-orang juga akan berdebat di sini dan di sana. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya kalau memang iman kita juga ini bukannya tidak masuk akal gitu. Kan orang bilang, oh iman itu seperti iman buta atau apa. Tapi ini memang menurut aku ini adalah poin-poin yang bisa menunjukkan kalau kebangkitan Yesus itu tuh masuk akal. Iya, betul. Dengan fakta sejarah apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar Yesus. Iya. Dan juga fakta sejarah apa yang terjadi yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Betul. Tuhan Yesus gitu. Menariknya ya, tapi menurut aku bagi orang-orang Farisi ini ya, mereka kan sama-sama tahu kebenaran sebenarnya. Mereka juga tahu bahwa Yesus itu kemungkinan besar juga bangkit gitu ya. Iya. Tapi respon orang itu bisa aja loh, nggak takut gitu ya, nggak percaya dan nggak takut. Dan aku ngelihat juga sama aja sih sama zaman-zaman sekarang ini ya. Mungkin orang udah lihat kebenarannya A dan B, tapi tetap aja sulit. Nah, bukan berarti semua orang Farisi itu tidak percaya ya. Betul, ada beberapa betul. orang yang percaya seperti Nikodemus gitu ya. Tapi menurut aku memang lebih mudah untuk orang itu percaya akan kebohongan daripada mereka mengakui kalau mereka memang membunuh Mesias yang Allah janjikan. Ya betul sih. Lebih mudah untuk percaya kalau Yesus ini adalah scammer daripada percaya dia ini benar-benar Mesias yang bangkit dari antara orang mati. Iya. Ada lagi? Make sense itu dulu. Nah, ini kan fakta sejarah mengapa sangat penting dan juga kita mau melihat ya dari secara teologis kenapa kebangkitan Yesus itu sangat penting. Yang pertama itu adalah supaya iman kita itu tidak sia-sia. Nah, menurut kamu nih, kekristenan itu tuh apa sih tujuannya? Apa sih end goal-nya gitu dari kekristenan? Mengenal Tuhan. Widih, sama seperti misi kita ya, to know Him and make Him known. Nah, makanya sebenarnya kalau teman-teman berpikir dengan iman kekristenan kita masuk surga, itu sebenarnya bukan end goal-nya gitu. End goal dari kekristenan itu adalah karena kita mengasihi Allah. Kita mengasihi pencipta kita. Dan kita mau bertemu Dia muka dengan muka. Nah, ini adalah salah satu janji Allah gitu ya. Bahkan Allah sendiri itu memang memiliki keinginan untuk bersemayam di tengah-tengah kita. Nah, kalau teman-teman baca di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, itu end goal-nya gitu. Allah yang bersemayam di antara atau di tengah-tengah dengan kita. Bahkan namanya aja Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, end goal dari kekristenan itu adalah untuk bisa bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya.
Nah, kita akan bertemu muka dengan Yesus kita. Ya. Itulah semuanya desire ya, keinginan kalau orang tuh benar-benar sudah lahir baru. Orang-orang benar-benar sudah diubahkan hatinya, mereka itu memiliki hati yang ingin bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Nah, pada saat ini kita tidak bisa bersama-sama dengan Dia karena kita belum memiliki tubuh kebangkitan. Makanya di 1 Yohanes 3 ayat 2, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ini Yohanes juga memiliki doktrin yang sama, saudara-saudara, mengenai apa janji Allah mengenai masa depan. Kita tuh belum tahu apa keadaan kita nanti di masa depan. Tapi ketika Yesus datang, second coming-nya Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Seperti Kita apa akan itu? diberikan tubuh yang sama seperti Yesus. Supaya kita bisa melihat Yesus itu bertemu muka dengan muka. Karena di perjanjian lama tidak ada yang bisa melihat Allah. Iya. Nah, keinginan Allah memang bersemayam dengan umatnya dan juga bisa memiliki hubungan dengan ciptaannya gitu. Makanya nanti suatu saat nanti janji Allah adalah kita akan menjadi sama seperti Yesus. Tubuh kebangkitan yang sama diberikan. Wow. Ya. Nah, ini makanya encouraging ya buat kita Ya. semua ya. Iman kita itu pengharapannya itu sangat jelas gitu. Sangat besar. Nah, yang kedua, apa yang menjadi desire paling besar untuk orang percaya adalah seperti yang kita bahas kemarin, kita itu nanti dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan itu, kita itu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Iya. Karena pada saat ini kita tidak bisa gitu ya, yang kita bahas kemarin juga kan, karena tubuh atau daging ini itu adalah daging yang berdosa. Iya. Nah, kalau misalnya kemarin kita berdiskusi mengenai sangat hopeless atau helpless karena kita tidak bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan tenaga kita. Nanti suatu saat nanti ketika kita mendapatkan tubuh kebangkitan itu, kita itu akan bisa mengasihi Dia. Nah, kalau kamu punya problem dengan itu, Paulus juga punya problem dengan hal yang sama. Kita baca di Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, makanya ini dibilang Paulus tuh tahu gitu apa yang keinginan hatinya tuh untuk menyenangkan hati Tuhan ya, untuk Iya. mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi tubuh ini tuh melawan apa yang ingin dia lakukan gitu Iya. kan. Terus Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus juga memiliki doktrin yang sama, saudara-saudara, tentang masa depan kita. Siapakah yang akan melepaskan kita dari tubuh maut ini nih, yang suka dosa gitu ya, yang tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Ya. Suatu saat nanti kita akan bisa mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang hopeless atau helpless, memang itu adalah sesuatu yang struggle kita ya waktu kita masih ada hidup di dunia ini dan kita masih hidup di dalam daging kita ini gitu. Makanya kalau dibaca juga di Perjanjian Baru adalah kita yang mati bersama-sama dengan Dia akan juga bangkit bersama-sama dengan Dia. Makanya tubuh ini tuh harus memang pekerjaan kita sekarang di dunia itu adalah membuat tubuh kita ini mati gitu akan keinginan dosa. Ya. Tapi nanti suatu saat nanti janji Allah adalah kita akan diberikan tubuh yang mau untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan pikiran kita. Amin. Amin. Kamu diberkati? Ya. Oke, makanya ini adalah janji Allah ya kepada kita orang percaya ya. Di 1 Korintus 15 kita akan lanjutkan lagi 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Terus? Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam Wah, kekuatan. ini Amin. luar biasa, ini janji akan tubuh kita yang akan diberikan nanti ya. Ya. Ketika tubuh mati atau tubuh daging ini mati itu kita akan bangkit dengan sesuatu yang tidak binasa, sesuatu yang mulia. Dan sesuatu yang kuat gitu ya, kayak full of power gitu. Saat ini mungkin ada kelemahan, kesakitan gitu kan,
letih lesu lemah gitu kan. Dengan tubuh yang sekarang ini, nanti suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus Allah kita datang kedua kali, kalau yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kalau yang masih hidup akan diubahkan in the blink of an eye, saudara-saudara. Maka dari itu kita ini sebagai orang Kristen memang memiliki pengharapan yang sangat luar biasa menurut aku akan masa depan gitu. Walaupun mungkin sekeliling kita sekarang ini memiliki banyak sekali masalah, mungkin financial juga lagi susah seluruh dunia ya, kanan kiri gitu, ada perang di mana-mana. Tapi kita memang sebagai orang Kristen ini memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Ya. Dan janjinya ini pasti akan digenapi karena Tuhan Yesus sendiri sudah mati untuk menyegel janji ini supaya terjadi kepada kita. Ya. Nah, dilanjutkan lagi. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Apa ini artinya? Di sini makanya Paulus menggunakan terminologi tubuh rohaniah ya. Maka teman-teman kalau berpikir kalau nanti kita di surga itu menjadi roh, itu salah gitu. Jadi kita ini akan ada tubuh di surga nanti. Tapi terminologi yang Paulus katakan ya tubuh rohaniah gitu. Ada juga yang berkata tubuh kebangkitan, ada juga yang berkata tubuh kemuliaan gitu kan. Karena ini adalah yang dijanjikan Allah akan masa depan kita di kekekalan nanti. Jadi tubuh rohaniah ini tuh tetap ada tubuhnya ya, tetap bukan ada cuma roh doang. Gitu. Aku sih berpikir tubuh rohaniah ini atau tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan ini tidak ada darah sih menurut aku. Jadi tubuh dan tulang saja. Karena ketika Yesus bangkit itu kan ada lubang yang kan di tangan, tapi tidak ngucur darah saudara-saudara. Jadi menurut aku itu adalah tubuh dan tulang menurut aku. Karena ada juga ya ditulis ya nanti mungkin kita akan membahas. Aku nggak tahu aku taruh di sini atau enggak. Nah kita baca lagi deh. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Nah tubuh sorgawi itu juga mungkin terminologi yang bisa kita bahas mengenai tubuh yang Allah janjikan masa depan kita, mengenai apa janjinya ya yang akan kita habiskan kekekalan nanti. Gimana menurut kamu? Iya, mantap. Nah makanya dari itu ada beberapa ayat-ayat juga yang aku mau point out. Mungkin teman-teman pernah mendengar ini juga sering dikatakan ya di khotbah ya. Tapi kalau kita mengerti mengenai hal ini atau konsep ini akan terdengar sangat berbeda gitu. Nah di Paulus menulis di Roma 8 ayat 28 ini sangat terkenal gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah ini sama nih gaya-gaya penulisan Paulus ya, menjadi anak yang sulung, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah ini tuh membicarakan mengenai janji Allah di masa depan. Kita itu akan menjadi serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Literal nih. Literal gitu. Dia itu menjadi yang sulung di antara kita semua gitu. Nah biasanya ayat ini dipakai kayak Tuhan itu baik, dia akan mendatangkan segala kebaikan. Iya, dan serupa juga dengan karakternya. Iya gitu dikatakan kan. kita harus menuruti Yesus, bagaimana dia hidup. Sebenarnya itu sangat baik saudara-saudara. Tapi kalau kita mengenal konsep ini, kita akan mengetahui kalau memang ini adalah janji Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Karena ini mengenai election juga ya. Jadi kita ini dipilih gitu supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Supaya Tuhan Yesus itu akan bersemayam di antara kita. Gitu. Jadi ini luar dan dalam gitu ya. Dari luar juga kelihatan seperti Yesus, dalam pun juga ya. Nah makanya di Roma 8:30 juga dikatakan gini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakannya saudara-saudara, suatu saat nanti tubuh kita yang fana ini, yang akan mati atau mungkin akan diubahkan, akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dan dengan tubuh itu kita akan bisa bertemu Yesus muka dengan muka, dan kita akan bisa mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, akal budi,
tenaga kita akan bisa mengasihinya dengan seluruhnya gitu. Kalau sekarang teman-teman mungkin hopeless dengan situasi sekarang, atau mungkin teman-teman menghadapi sakit penyakit atau gimana pun juga, kita harus memiliki iman ini karena kita harus bersemangat atas janji ini. Karena Tuhan itu sudah memilih kita. Kalau teman-teman orang percaya, Dia sudah memilih Anda semua ini supaya suatu saat nanti Anda akan dimuliakan. Luar biasa. Jadi luar biasa segala sesuatu, our present suffering nggak bisa di-compare dengan janji yang Tuhan sudah sediakan di masa depan ya. Dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di masa depan. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman orang percaya, hiduplah dengan lebih semangat lagi dengan semangat gitu ya, dengan sebuah hope yang tidak terpatahkan ya. Amin, luar biasa. Tapi pantesan kamu ya, karena kamu mungkin percaya tubuh kebangkitan ini, makanya sekarang kamu mulai kurang jaga badan secara badani nih. Iya, aku bilang nanti tubuh kemuliaan kita akan six pack soalnya. Aduh. Gimana? Kamu ada pertanyaan atau tambahan? Aku mau tanya sedikit sih. Ini mungkin agak lebih cocok kalau ditanyakan tadi awal-awal ya. Cuman menurut kamu kenapa sih pas Yesus itu menunjukkan dibangkitkan, dan dia kan mengenakan mungkin tubuh kemuliaan ya. Kenapa banyak yang nggak kenal gitu? Itu yang menjadi suka diserang loh sama orang-orang gitu. Menurut aku memang tubuh kebangkitan ini tuh spesial, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang masih melihat dengan mata ini itu kalau tidak diberikan revelation, mata rohani, mereka tidak akan mengenal Yesus gitu. Jadi pada waktu itu Yesus memang sudah mengambil tubuh kebangkitan tersebut atau tubuh kemuliaan. Makanya itu bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, seperti pindah dalam sekejap, melewati time travel gitu ya, melewati dinding gitu ya. Kalau aku kan suka sci-fi gitu ya. Jadi aku berpikir ini mungkin seperti tubuh yang 4 dimensi atau 5 dimensi atau 6 dimensi gitu. Iya, jadi kalau aku semakin berpikir mengenai tubuh kebangkitan ini, aku malah semakin excited gitu ya. Nanti di masa depan nanti ini tubuh kita ini akan seperti apa gitu. Dan sesuatu yang diberikan kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup, itu akan diberikan kepada kita juga. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Maka kita akan sangat bersyukur gitu ya, bisa dipilih untuk mengenal Dia dan untuk bisa bersama-sama dengan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Makanya tubuh kebangkitan ini tuh memang ini adalah janji yang sangat luar biasa sih menurut aku. Mantap. Ya. Gimana? Ada tambahan lagi? Udah, itu aja. Mari kita berdoa dulu untuk menutup. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk janji-Mu Tuhan bagi kami orang percaya. Kami tahu Tuhan janji-Mu adalah nyata, iya dan amin, karena Engkau telah membayar semuanya Tuhan di kayu salib, dan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan ini adalah sesuatu yang kami nanti-nantikan Tuhan, supaya kami bisa bertemu dengan Engkau muka dengan muka, supaya kami nanti Tuhan bisa menyembah-Mu dan mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap akal budi, kekuatan, hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan kami mau mengenal-Mu Tuhan dengan lebih dalam lagi. Bahkan ketika kami Tuhan akan sampai pada kekekalan nanti ya Bapa, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.